Apaku perlu jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku nantikanmu. Apaku jamahan tanganmu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku menantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Bapa, tanpa jamahan tangan-Mu kami tak mampu menghadapi dunia yang semakin berat dan semakin mendekati, dan peperangan rohani juga semakin dahsyat. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, agar kami umat-Mu keluar sebagai umat pemenang. Haleluya, haleluya. Bapakku perlu jamahan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, curahkanlah kuasa Roh-Mu, ku menantikanmu. Tuhan, curahkanlah sekarang ini Tuhan. Penuhi aku, penuhiku, penuhi hidupku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, sungguh ku rindu kamu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu. Urapi aku, urapiku dengan kuasa Roh-Mu.
sedalam samudra nan luas, sejauh ujung timur dan ujung barat, tak sebanding dengan kasih-Mu. Putih seputih salju, cemerlang bagaikan baiduri, tetapi kasih Allah pada manusia jauh lebih indah. Bila kasih-Nya tiada lagi, bumi bukan menangis sedih, bulan bintang tiada bercahaya, manusia pun tak sanggup hidup. Kasih Tuhan Allahku yang berikan nafas kehidupanku, sumber hayat bagi manusia yang hidup. Agunglah kasih-Nya. Bila kasih-Nya tiada lagi, gunung-gunung pun turut meratap, semak pohon tiada bertumbuh, manusia pun tak sanggup hidup. Kasih Tuhan Allahku yang berikan nafas kehidupanku, sumber hayat bagi manusia yang hidup. Agunglah kasih-Nya. Agunglah kasih-Nya. Shalom, selamat berjumpa kembali dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami siap sama firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi salam dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dan masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan bagaimana kita membangun kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kesetiaan adalah satu kata yang menggambarkan sesuatu yang baik sekali, dan itu menjadi keinginan bagi tiap orang, ya. Keinginan untuk dimiliki, dambaan untuk bisa dimiliki. Juga itu juga yang diinginkan oleh setiap atasan, pimpinan, di mana kita mempunyai bawahan, kita ingin mereka juga setia, ya. Tuhan pun ingin agar kita umatnya punya kesetiaan kepada Dia, ya, terutama, ya. Nah, bagaimana agar bisa membangun kesetiaan pada Tuhan ini? Yang pertama, yang kalau kita pikirkan,
Kita bisa membangun kesetiaan bila kita selalu mengingat kebaikannya. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat selalu, jangan lupakan semua. Jangan, kita selalu ingat kebaikan Tuhan pada diri kita. Tanpa itu sukar sekali bagi kita untuk membangun kesetiaan Tuhan ya, kepada Tuhan. Mari baca Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Untuk kita memupuk membangun kesetiaan pada Tuhan, janganlah kita lupakan segala kebaikan Tuhan ya. Itu yang tulis Alkitab. Lalu kita baca lagi Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan dengan jelas menentang pada kita. Kita tahu sekarang, kalau dulu belum tahu, sekarang kita harus tahu ya, karena kita belajar firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu tujuannya adalah untuk kita. Allah mengasihi kita ya. Ialah penuh dengan kebaikan buat kita. Jadi kalau kita mengingat hanya kepahitan, hanya kecewa-kecewaan dalam hati kita dan sebagainya, malah kita makin undur ya, karena kecewa pada Tuhan. Jangan lagi bisa setia, malah tahu yang kita takutkan, malah kita bisa undur daripadanya ya. Tapi bila kita benar-benar mencintai, mengasihinya, kita ingin untuk selalu bisa setia kepadanya, maka ingatlah selalu kebaikan Tuhan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita selalu punya kerinduan untuk membalas kebaikannya itu ya, membalas kasihnya pada kita ya. Kalau kita selalu punya kerinduan itu, kita baca Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan kepadaku. Ini menggambarkan kerinduan Daud untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas kasihnya kepada Tuhan. Bahkan sampai bertanya-tanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku ya. Lalu kita baca lagi Yoel 3 ayat 4. Lagi, apakah Saud mau dengan aku, hai Tuhan Sidon seluruh Filistin? Apa kamu hendak membalas perbuatanku? Perbuatan Tuhan selalu perbuatan kasih. Jadi apakah hendak membalas? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi kita kalau melakukan perbuatan yang baik untuk membalas kasih Tuhan, maka Tuhan balikan itu kepada kita sendiri ya. Ini kita perlu tahu. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan dan dengan cara kita menjadi tidak setia kepadanya ya. Untuk membalas cinta kasihnya, kita berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan, dan harus terbukti loh dalam sikap kita, harus terbukti loh dalam tindakan kita, bukan cuma di mulut, bukan cuma di hati, tapi terbukti juga dalam perbuatan kita. Yang kedua, jadi kita selalu punya kerinduan untuk membalas kasihnya. Yang ketiga, bila kita tidak cepat putus asa, tidak dapat menyerah menghadapi kehidupan dalam dunia ini ya. Hidup ini diwarnai dengan masalah-masalah, diwarnai dengan tantangan-tantangan. Tidak ada hidup tanpa tantangan, tidak ada hidup tanpa masalah. Pasti ada saja ya, membuat kita bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau kita bertahan ya, tidak putus asa, tidak menyerah, maka kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Artinya ya, kita bisa kecewa dan itu bisa membuat kita tidak bisa setia. Jadi ingatlah selalu ya, jangan kecewa. Hidup ini penuh tantangan, hidup itu penuh masalah, tapi ingat Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita, dan Dia membatasi masalah itu sesuai dengan kekuatan kita. Dia mengukur dan ukurannya ada akurat sekali. Kita baca di 1 Korintus 10:13. Ini jaminannya ya dari Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan, masalah-masalah, tantangan yang Tuhan izinkan kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yaitu yang tidak melebihi kekuatan manusia yang dicobai, yaitu kita sekalian masing-masing. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak bakalan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, yang berikan dua jalan padamu. Pertama, jalan keluar. Dengan demikian kamu tidak perlu lagi menanggung cobaan itu. Tapi yang kedua, memberi kekuatan rohani tambahan kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya tetap melalui, tapi dengan mendapat kemenangan atasnya ya. Jangan cepat putus asa, jangan menyerah. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 2-4. Tapi Yakobus 1
ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau firman Tuhan mengatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan, sebetulnya kita tidak bahagia secara daging ini ya. Saya balik ke masa berat apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Memang kalau kita jatuh ke pencobaan, sebetulnya kita tidak bahagia, sebetulnya kita merasa berat, sebetulnya kita merasa sakit. Tapi anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ya ini adalah ujian iman kita, itu akan menghasilkan ketekunan kalau kita bisa melewati dengan baik. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Kalau ini menjadi keinginan kita, menjadi sempurna, menjadi utuh, menjadi tak berkekurangan, maka kita harus melalui pencobaan itu dan harus bisa menanggungnya dengan baik ya. Ini tidak cepat putus asa, tidak menyerah. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila kita tidak atau sudah tidak terikat lagi pada hal-hal keduniawian ya. Kita baca Filipi 3 ayat 1 sampai 3. Filipi 3 ayat 1 sampai 3. Bila kita sudah tidak terikat lagi kepada duniawian, maka kita lebih mudah untuk menjadi setia. Filipi 3 ayat 1 sampai 3. Ya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran sejati, ini udah perikopnya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerjaan-pekerjaan jahat, hati-hati terhadap penjual-penjual palsu. Karena kita ada orang bersunat. Kita baca Filipi sebentar. Karena kita adalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Supaya aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal, tapi aku tidak mau ya. Jadi ini kita perlu lakukan, tidak terikat pada hal lahiriah atau hal-hal yang duniawi ya. Lalu kita baca lagi Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Tapi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah ditebus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hal yang duniawi disalibkan. Kenapa kata disalibkan? Berarti mungkin belum mati seluruhnya, tapi lumpuh sudah, tidak bisa lagi menguasai. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak lagi terikat, tidak lagi dikuasai oleh hal yang duniawi. Ya, kalau kita masih terlalu mengagumi, terlalu bangga, terlalu menginginkan hal yang demikian, maka sukar bagi kita untuk setia baginya. Karena itu kita perlu menanggalkan itu semua. Jadi saya ulangi, bagaimana cara kita bisa membangun kesetiaan padanya? Yang pertama, bila kita selalu mengingat-ingat kebaikannya tanpa peduli apa yang kita alami. Yang kedua, bila kita selalu punya kerinduan untuk membalas kasihnya, karena kasihnya tak pernah berakhir buat kita. Yang ketiga, bila kita tidak cepat putus asa dan menyerah dan bisa menangkan sebuah pencobaan, dan kita tidak jatuh dalam keputusasaan, tidak jatuh dalam kecewa dan sebagainya. Yang keempat, bila kita tidak terikat lagi, tidak lagi dikuasai oleh hal-hal duniawi, yaitu kedagingan, hawa nafsu kita yang bertentangan dengan Tuhan, ya, keinginan roh bertentangan dengan keinginan dunia, maka kita akan lebih bisa membangun kesetiaan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dan biar kita belajar untuk membangun kesetiaan pada Tuhan agar kita diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup dengan doa. Terima doa berkat. Angkatlah dua tanganmu, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kiranya itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan biarlah itu berlaku sampai selamanya. Yang percaya nanti berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan.
Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Ya Tuhan Allah yang mulia, Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan